وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. وبسند المتصل إلى الإمام المصنف هذه الكتابة الشيخ زين الدين المنباري ذي الكرامة نفعنا الله به وببركة علومه في الدين والدنيا والآخرة وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولفتوح العلم والحكمة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat imam kita tadi Ustaz muda yang alhamdulillah telah mengimami sholat subuh kita dengan baik. Hadir bersama kita Ustaz Haji Dayati, Ustaz Haji Bursyidin, Ustaz Haji Syafi'i, Bapak Haji Sudarjo, Bapak Ibu hadirin hadirat, jamaah taklim Ahad Subuh Masjid At-Taufik yang mudah-mudahan selalu dan senantiasa dalam payung rahmat dan kasih sayang Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Saya agak haru tadi melihat jejak-jejak kaki mendatangi masjid, padahal masih gelap. Mudah-mudahan lantaran kita mendatangi masjid Allah saat gelap, mudah-mudahan kuburan kita nanti dan akhirat nanti menjadi terang. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyak kita baca salawat, kita semua diaku sebagai umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai kajian kita, idenya udah dibagiin belum nih? Udah, sebagian. Ya. Alhamdulillah, ini sudah 10 halaman insya Allah hari ini kita belajar bersama. Mulai dari syarat sah sholat, rukun sholat, sampai pada sunnah-sunnah sholat. Mulai dari sunnah yang hayat, sunnah yang am'ad, sampai dengan doa-doa ruku yang saya tambahkan di sini. Kemudian ada makruh. Yang kemarin kita belajar makruh dalam sholat itu kurang lebih ada berapa? Ada jigo, tahu jigo? 25 ya. Kemudian 26 dan tambah 1. Dan hari ini insya Allah kita akan tuntaskan ada kurang lebih 11 hal yang bisa merusak bahkan membatalkan sholat. Karena apa? Sholat itu ada tata caranya, ada SOP-nya. Kalau kita kerja aja ada SOP-nya. Ada absennya, ada bajunya, kapan datangnya, kapan pulangnya. Kalau kita melanggar SOP kerjaan kita, gimana tuh? SP dah. Iya, SP1, SP2, lama-lama udah angkat kaki. Baik, jamaah rahimahumullah, sebelum masuk di kajian kita masih bulan Rabiul Awal nih. Ya, masih bulan Rabiul Awal. Saya mau tanya dulu, udah berapa ribu sholawatnya? Kayaknya depan saya nih udah banyak banget. Udah berapa kali sholawatnya? Tambahi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal itu sehari berapa Pak Ustaz? Banyak itu. Kalau bisa 1000. Karena ini di bulan Maulid.
Apalagi itu tadi dibacain ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Kita minta apa sih itu? Minta apa? Hmm? Tadi sholawat kan familiar banget. Setiap mau kajian pasti ada yang sholawat. Itu namanya sholawat burda. Burda. Yang kita minta lewat wasilah Mustafa siapa? Nabi Muhammad. Balil maqasidana, ya Allah sampaikan maksud-maksud kita, tujuan-tujuan kita. Itu yang kita minta. Wasilah Nabi Muhammad. Pas lagi baca ya Rabbi bil, ingat tuh, ya Allah kita punya hajat ini ya. Ya Allah bayaran sekolah dulu. Dihayati bacaannya sehingga mudah-mudahan cepat-cepat kabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama satu lagi minta apa? Ighfir lana ma maqa ya wasi'al karami. Dua yang kita minta, hajatnya dikabul, dosanya minta dilebur oleh Allah. Penyakin sholawatnya tadi dibaca Muhammadun Sayyidul Kaunaini was-Saqalaini wal fariqaini bin urbin wa min ajami. Muhammad itu Sayyid. Sayyid itu apa? Tuan. Tuan apa? Kaunaini, yaitu dua alam. Tuannya di dunia, tuannya juga di akhirat. Ya Allah. Nabi Muhammad kan berjasa banget buat kita. Gak pengen kita susah di dunia, gak pengen kita susah di akhirat. Makanya banyak tuh amalan-amalan yang Rasul gariskan agar kita selamat dunianya, selamat akhiratnya juga selamat. Wasaqalain, juga tuan penghulunya sakalain itu penghulunya manusia dan jin. Kok jin Pak Ustaz? Emang Nabi Muhammad ngajar jin? Ngajar. Apa yang diajarin Nabi Muhammad? Yang diajarin Nabi Muhammad ke bangsa jin itu Al-Quran. Termasuk dicatat dalam hadis Nabi Muhammad ngajarin surah Ar-Rahman. Dan setiap kali lempengan ayat yang diulang-ulang dalam Ar-Rahman apa itu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jinnya nyawa. Jinnya nyawa. Apa kata jinnya? Tidak ada satupun nikmat yang bisa kami dustakan. Jin aja pintar. Falakal hamdu, dan bagimu Allah segala pujian. Wal fariqaini min urbin wa min ajami. Nabi juga penghulu tuannya dari dua kelompok besar, yaitu yang pertama bangsa Arab dan bangsa non. Itu saya kutip dari kitab Kasyaf Majuri, syarah dari Burda. Baik, kita lanjutkan sekarang kajian kita tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain wa mubtilatuha, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Apa tuh? Yang pertama, nutqun biharfaini wala'an walau fi tanahnuh. Perhatikan, jangan sampai kita udah sholat ribuan rakaat ternyata ada sholat yang batal, ada sholat yang diterima.
Kalau sholatnya nggak sah, berarti hitungannya punya utang. Kalau utang di dunia, mungkin warisannya bisa bayarin. Kalau utangnya akhirat, bagaimana? Apa tuh yang membatalkan? Yang pertama nukun, adanya apa? Ucapan. Ucapannya dua huruf. Yang dua huruf ini secara berurutan. Walaupun dalam kondisi dehem. Apa di sini yang sholatnya suka dehem? Bukan dehem menjanda nih, ya. Lagi sholat dehem. Sebelum sholat kata dehem. Pas lagi lempongan sholat dehem. Nah, nanti kita bahas dehem seperti apa. Jadi yang pertama yang membatalkan sholat adalah keluarnya dari lisan kita dua huruf yang berturut-turut walaupun suaranya berupa dehem. Dua huruf itu kalau saya gini nih, berapa huruf? Banyak ya. Tapi dalam bahasa Arab itu unik. Apa? Au harfin mufhimin min kalamin basyarin la yasiri kalamin sabaqa lisanuhu ilaihi. Atau jangan dua huruf dan kalau itu kan banyak tuh. Banyak. Apalagi kalau buat tuh wah. Ya. Kalau ketawa aja ketawa berapa huruf ketawa? Kalau di WhatsApp berapa huruf? Ada yang WK, iya. Ada yang CK. Berapa huruf? Termasuk satu huruf, dua huruf yang tidak ada maknanya, atau satu huruf yang punya makna. Dan ternyata dalam kosakata bahasa Arab ada beberapa huruf yang kalau disebutin satu makna, satu huruf itu ada makna. Tuh, namanya bahasa Arab tuh luas banget, hati-hati. Apa tuh hurufnya? Yang pertama qi. Lagi sholat ngomong qi. Nah, jadi tuh sholatnya batal. Atau qi. Kalau qi artinya jaga. Semuanya rata-rata fi'il amr nih. Qi jaga, qi fahami, fi tepati, shi hiasi, li pimpin, dibayar, ri orob lihat. Itu diantara huruf dalam bahasa Arab yang bisa membatalkan sholat kita. Besok kita fotokopi lagi biar banyak nih. Nanti bawa pulpen. Iya, pulpen itu kan ibaratnya apa ya? Mengikat ilmu itu ya dengan baik. Ya. Ada oleh-olehnya. Kalau di sini disampaikan semua nanti lebih dari 10. Apa aja tadi? Ri, ai, fi, shi, li, di, dan rob itu satu huruf. Tapi hurufnya bisa dipahami karena punya arti yang kalau diucapkan bisa membatalkan sholat walaupun berupa dehem, batuk, apa lagi? Muak ada bunyinya enggak? Tergantung Pak Ustaz, kalau habis begadang gimana habis begadang? Wah. Ya. Itu. Catatannya apa? Asalkan catatannya nih, asalkan yang keluar tadi itu bukan sesuatu yang disengaja. Tapi mulutnya keceplosan. Ada orang nih kagetan. Bagusnya kagetannya istighfar. Setiap kaget astagfirullah. Lagi sholat. Dia kaget lupa. Apaan tuh? Misalkan air belum dimatiin, setrikaan belum dicabut.
Lagi sholat, ingat sholatnya fardu. Astagfirullah. Batal nggak tuh sholatnya? Kalau karena sabqul lisan, lidahnya nggak sengaja, maka itu tidak batal. Enak nih belajar, jadi tambah ya yakin. Justru karena belajar, ya jadi belajar, jadi tahu, jadi batal. Enggak, jadi batas buat kita tambah yakin. Oh, tadi kenapa tuh? Kan sabqul lisan, gak sengaja lisannya tergelincir, berarti gak batal. Kalau nggak batal, sholatnya lanjut nggak? Lanjut. Jadi fikih itu kayak rambu-rambu, kayak rambu, ada stopnya, ada jalannya, ada lampu kuningnya. Itu kalau head itu lampu merah, lampu hijau. Hah? Lampu merah, lampu hijau kalau orang head. Lampu merah. Kalau suaminya tetap ngajakin lampu merah, gimana? Udah dosa, harus bayar denda. Dendanya berapa? Dendanya 1 dinar. 1 dinar itu 4 gram. Kalau lagi masa deres-deresnya, 4 gram sekarang emas 1 gram berapa? 2,5 juta ya Allah. Mahal juga ya. Kasihan anak muda yang mau kawin. 2,5 juta kali 4 berapa? 10 juta tuh. 1 kali berhubungan badan, istrinya lagi lampu merah. Kalau udah mau habis, udah mau ngabisin, dikorting 1,5 dinar. Jadi berapa? 5 juta. Bagiin tuh sama fakir miskin. Iya, nggak usah bilang-bilang. Misalkan siapa yang mau jajan? Nggak ada ya? Nggak ada. Nih, ada fakir miskin. Nih, fakir miskin sholatnya rajin lagi di masjid. Tuh yang kita buru. Jangan di luaran sono yang mungkin kelihatan kumuh, padahal di kampungnya, mobilnya, rumahnya lebih gede dibanding kita. Ada nggak yang begitu? Ada. Mendingan sini-sini tanya ke Ustaz Hidayati. Ustaz, yang mana nih janda yang paling susah? Ada 2 nih, janda yang susah cakep, anaknya masih 1. Janda yang 1 ya kasih fakir miskin, gak usah pakai bilang, ini saya kasih sedikit 5 juta. Wah, rezeki nomor. Emang apa saya dikasih? Begini semalam, gak usah, ntar viral, kasih aja. Iya. Yang kudu bayar lakinya begini, apa dua-duanya? Yang biasa yang begini-begini pelakunya yang laki apa yang perempuan? Hah? Nah, yang bayar yang laki, ya. Bayar. Nah, balik lagi ke sini. Atau toleransinya aunasiyah karena lupa, au jahila tahrimuhu fiha, atau karena ketidaktahuannya akan keharamannya ngomong lagi sholat. Wa qaruba ahduhu bil Islam, atau ini orang baru masuk Islam. Wajar karena baru masuk Islam, baru bisa baca Fatihah, baru bisa sholat. Wajar. Atau, nah ini nggak mungkin orang sini. Apa? Nasya'a ba'idan 'anil ulama, dia lahir dan tumbuh jauh dari ulama. Ini kan nggak mungkin. Kita masjid dekat, udah masjid dekat, biasanya ada taklim, dan jangan lupa sebelum belajar yang lain-lain, akhlak, yang lain-lain, tasawuf, yang kudu dibenerin masalah akhlaknya baik, sedekahnya gede, tapi pas sholat gimana? Nah, nggak tahu rukun, nggak tahu sunnah, nggak tahu makruh, nggak tahu yang batal, repot.
Nah, itu ya, itu. Kemudian apa? Wala yatanahnahu li ta'addudi ruknin qamdiyyin wa in kathura wala dhahikun wa bukaun wa su'alun wa mutasun in ghalabat wa qallat. Lalu apalagi tuh? Yang batal itu bukan orang yang dehem, orang yang tertawa, orang yang menangis, orang yang batuk, orang yang bangkis. Tahu bangkisnya? Nah, alhamdulillah sama ini. Bersin, ya. Orang bersin kan juga macam-macam tuh, ya. Hasim, berapa tuh hasim? Hasim, ini berapa? 3, banyak lah, ya. Nah, asalkan tadi tuh saya jelasin, yang pertama tidak ada unsur kesengajaan. Yang kedua, kalaupun sengaja didehem-dehemin, dibatuk-batukin, hanya boleh ditoleransi, pelan-pelan nih saya bahasanya, hanya boleh ditoleransi pada rukun-rukun fi'li. Berarti di luar rukun fi'li sengaja dia dehem-dehemin. Batal apa enggak sholatnya? Saya kasih contoh. Baca Fatihah. Kalau enggak didehemin enggak sampai nih. Ya, karena bisa jadi nyangkut, kemudian harus didehemin. Nah, kalau di tempat-tempat yang wajib, yang rukun fi'li, itu boleh dan tidak batal. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus tapi lempengan misalkan nih Al-Ikhlas misalkan Waladhdallin. Amin. Nanti amin nih. Siapa yang nanya amin? Bapak ya. Nah, saya bawa kitabnya. Nanti ingetin ya. Baca qul Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kenapa? Toleransinya hanya untuk tempat-tempat rukun fi'li. Seperti apa? Takbiratul ihram. Apalagi yang rukun? Fatihah. Apalagi? Tasyahud awal apa akhir? Akhir. Tasyahud awalnya sunnah ab'ad. Kalau lupa udah diri, gak usah turun. Justru kalau turun batal. Kenapa? Ngejar yang sunnah mengalahkan yang rukun. Apalagi salam. Tuh, kalau di tempat yang sholawat sama sholawat yang tasyahud kedua, tasyahud akhir sama salam. Saya ulangi, takbiratul ihram, Fatihah, terus tasyahud akhir, terus sholawat, terus salam. Yang pertama tuh 5 tempat yang boleh dehem, batuk, bersin. Tahap tahu tahap nggak? Apa bahasa cakapnya? Sendawa habis dikerokin sama bininya, mancing mulu. Iya, sabar libur mancing. Udah tahu orang mancing tuh nggak pernah mancing juga. Kerokin sama bininya, sholat ya, sendawa. Iya. Kalau lempengan yang tadi itu toleran, berarti tidak batal. Tapi lempengan ruku, subhana rabbil azim, sengaja batal enggak? Tasyahud awal, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul. Yang pertama nih,
Jatuhnya rukun apa sunnah? Sunnah apa? Saya ulang-ulang biar mendoktrin. Assalam. Nah, batal nggak tuh? Paham sampai sini? Kalau nggak sengaja, udah nggak ketahanan, atau emang orangnya batu kakunya nggak kawan orang yang batuk. Kita di sini nih kumpul, itu dari gerbang batuknya udah kedengeran. Ada nggak begitu? Batuknya Udin nih. Kalau lagi nggak sholat aja batuk, apalagi batuk mulu, toleran. Itu namanya pengacuan. Paham? Ini agak susah kalau suku jelasinnya nih, karena setengah di sini takutnya setengah di mana gitu ya. Apa-apa. Apalagi yang membatalkan. Ini tentang suara yang keluar dari lisan udah paham ya. Mau batuk, mau tahap, mau bersin, apalagi dehem, apalagi sendawa, apalagi muak, ya muak, itu semua dilihat dirinci. Kalau sengajanya di mana? Kalau sengajanya di rukun masih ditolerir. Sengajanya di luar rukun batal. Kalau nggak sengaja nggak usah ditanya. Paham? Oke, sekarang ini di Fathul Mu'in nanti bukan. Di Fathul, nah sekarang kita makmum. Kebetulan kita dengar. Nah, gimana cara hukumnya? Kata pengarang Fathul Mu'in, kita sebagai makmum kudu husnul dzan. Mana dia ini? Wah, pas di surat kita kudu husnul dzan bahwa dehem yang dilakukan itu udah nggak ketahanan. Paham? Diajarin sampai segitunya sama ulama. Atau dia batuknya lagi ruku. Kalau sengaja batal nggak? Batal. Tapi kita sebagai makmum kudu husnuzon. Wah, ini imam ngaji nih. Asalkan imamnya ngaji atau dia tahu. Makanya kita bareng-bareng ngaji di sini. Biar sama-sama kita benerin satu persatu. Bukan karena kebiasaan, jangan membiasakan. Bukan membenarkan kebiasaan, jangan membenarkan kebiasaan, tapi biasakan yang benar. Saya tanggung jawab karena ada teksnya. Terus apalagi lempongan, misalkan nih, kaki dilipat. Kaki dilipat itu ketika sujud menghadapkan gitu namanya. Kakinya ke arah kiblat itu wajib dilakukan. Kita lihat misalkan, jangankan imamnya orang lain, imamnya ustadznya dah. Guru, kok tadi gak ditekuk sih? Kita husnuzon, ya. Tadi diterangin harus ditekuk, sementara gurunya nggak ditekuk. Kita husnuzon. Mungkin kakinya lagi jantangan kali lagi. Lagi asam urat, beres urusan. Asal jangan rapinya ditanya. Ustaz jantangan apa asam urat? Ya, jadi apa tuh? Karena kaki itu kudu madep kiblat tuh ditekuk. Selain itu nih, ini dah belajar fikih itu kalau mau dideketin itu belajar hidup sehat. Sebelum aku buntu, sebelum kemana, sebelum pakai sendal apa tuh namanya? Sendal yang tajam-tajam tuh yang sendal refleksi, ya kan ada tuh ya. Sebelum pakai itu, kalau sholatnya benar, lempengan yang ditekuk, insya Allah hidupnya sehat.
Ada. Iya. Pakai sendal refleksi dah. Kenapa sujudnya nggak mau ditekan? Padahal itu rukun sujud. Jangan cuma ditempel. Gitu. Lanjut ya. Apalagi yang membatalkan? Wa fi'lun fahishun batin. Batal juga sekarang gerakan yang mencederai sholat, yang meremehkan sholat, yang fahish, yang keji. Apa? Seperti sholat lompat. Sholatnya sengaja lompat, batal. Atau kasirun yaqinan min ghairi jinsiha kasalasi khotowatin, atau melakukan sesuatu gerakan yang banyak. Seperti apa? Melangkah 3 kali lagi sholat. Mungkin karena masjidnya gede, sholatnya sendiri. Dia sholat tuh ada bentar, maju. Nah, sholatnya terus apa lagi? Wa tahriqu kafin salasan bihaqqin li ghairi syiddati jarabin wala'an bihaitsu yu'addu kullu muttasilan ala ma qablahu walau sarfan. Termasuk juga gerak-gerak. Apa tuh yang gerak? Minimal nih yang gerak telapaknya. Kalau yang gerak telapaknya garuk bukan karena gatal banget gitu ya, bukan karena gatal banget, yang gerakannya itu bersambung, kemudian seandainya pun dia lupa tetap. Contoh, misalkan nyamuk gigit, ya, nyamuk gigit. Goyang-goyang nih, yang goyang ininya sekalian, tuh 2, 3. Bukan karena gatel yang udah nggak ketahanan, tapi emang jegaruk aja. Apa tuh hukumnya? Batal. Karena apa? Gerakannya minimal telapak tangan aja batal. Ya, walau lupa jadi tetap batal. Yang nggak batal gimana? Nih tempelin muka sendiri, jangan muka orang. Ya, tempelin ada nyamuk nih, gatal, sini tempelin. Terus yang gerak yang mana? Jarinya aja yang gerak, jangan semuanya jegaruk. Iya, tangan nih. Sholat pakai tangan pendek. Nah, di antara fungsi sorban itu kalau di rumah kita sholat pakai tangan pendek rurubin. Ya, karena ada ulama yang bilang pakai tangan pendek tuh makruh. Ya, rurubin. Nah, di tangan misalkan gatal sebelah sini, udah tep sekali, yang kerja yang mana? Bagian telunjuknya aja. Gitu. Nah, sama nih kasusnya. Misalkan kita sholat di Istiqlal ya. Kemudian sholat pertama kita lihat imamnya garuk-garuknya sampai sadis begitu ya. Nah, makmumnya kudu husnuzon lagi, itu garukan yang udah gak ketahanan. Sama tahan kali imam ini udah. Jadi jangan apa? Suuzon. Habis sholat jadinya berantem. Iya, ujung-ujungnya enggak, imam jangan. Biarin, semua lagi berproses. Semua lagi belajar, maklumin dikit-dikit. Yang penting bukan rukun. Ya, gitu. Jadi kalau garuk gimana garuk? Kalau di luar sholat bebas dah, mau garuk gimana kayak, mau dua-dua tangannya kayak, ya. Kemudian
La khafifun, ya, asalkan bukan gerakan yang sedikit tadi. Wa in kathur, kalau gerakan sedikit meskipun dia banyak geraknya mutawaliyan katahriki asabi'i wa ajfanihi ke belakang. Kalau yang gerak jarinya atau ajfan itu kayak kelopak matanya yang goyang-goyang itu enggak. Ngapain ya? Sholat gara-gara kelopak mata. Kelilipan. Wa ta'ammudu takriri ruknin fi'lin. Sekarang lagi nih, perhatikan. Dan mengulang-ulang rukun fi'li dengan sengaja. Sengaja. Udah sujud, duduk, sujud, duduk istirahat, sujud lagi. Itu kan mengulang rukun fi'li, sengaja dia. Kalau sengaja sholatnya mengulang rukun fi'li itu batal. Apalagi yang membatalkan? Wa iqalatu fi'liyin qasirin amdan, memanjangkan rukun fi'li yang harusnya pendek. Ingat nih, tidak semua gerakan sholat itu panjang. Ada rukun yang qasir. Kalau diri takbir, baca surah, ini rukun fi'li. Tapi di sisi ini boleh panjang, boleh itolah. Kalau lagi sendiri baca Al-Baqarah boleh nggak? Boleh. Kayaknya tampang-tampangnya yang depan saya Al-Baqarah apa Al-Ikhlas nih gacoannya. Al-Baqarah dah, ya. Yasin. Yasin satu ayat, Yasin bukan. Saya pernah sholat tarawih di sama Habib Novel di Bogor. Itu imamnya sholat tarawih. Imamnya baca depannya tuh yang huruf-huruf muqatta'ah. Alif lam mim. Itu makmumnya udah pada gemeter. Ternyata karena sholat sunnah ngejar satu ayat langsung ruku. Makmumnya alhamdulillah beristighfar. Baca Yasin, kalau bisa mas surat jangan ininya ada makna yang ininya pelit-pelit banget ya, jangan pelit banget. Nah, apa tuh rukun fi'li yang qasir itu? Seperti i'tidal dan sujud. Jadi kalau i'tidal jangan lama-lama. Sami'allahu liman hamidah. Saya tanya lagi nih, saya tes lagi nih. Dahnya di mana dahnya? Dahnya tangannya di atas. Liman hamidah. Nah, ini nih jangan lama-lama. Baca doa tuh Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du sujud. Ukuran lamanya apa? Jangan melebihi baca surah Al-Fatihah. Kalau sengaja lama dia, maka termasuk membatalkan sholat. Apalagi yang rukun fi'li tapi qasir, harus ringkas. Itu saat duduk di antara dua sujud. Itu juga jangan lama. Udah cukup yang biasa kita minta apa? Berapa yang kita minta kemarin? 8 berarti 5. Rabbi firli, terus arhamni, terus burni, arfa'ni, arzuqni, wahdini, wa'afini. Berapa tuh? Itu 8 kalau dihayati. Ya Allah, kita lagi wudhu, lagi sholat, hatinya bersih,
Cepat kabulnya enggak? Insya Allah. Kenapa selama ini lama kabulnya? Banyak sebabnya. Bisa jadi kita cuma melisankan doa, tidak meminta doa. Beda nggak baca sama meminta? Beda nggak? Beda. Satu, bisa jadi kenapa doanya belum dikabul-kabul? Allah pengen kita lama-lama berdua dengan. Jadi pengen lama-lama berinteraksinya. Biasanya semakin gak dikabul, semakin sering minta nggak? Minta. Ya. Gitu. Jadi kalau duduk di antara dua sujud dan i'tidal jangan lama-lama. Dikit lagi. Wa ikhlalu syartin min syurutiha wa tarku ruknin min arkaniha. Termasuk juga apa? Merusak syarat daripada syarat-syarat sholat dan meninggalkan rukun daripada rukun-rukun sholat. Syarat sholat kan kemarin udah kita bahas. Suci dari hadas besar, hadas kecil, ya itu nggak boleh. Ya kalau lagi sholat atau berasa kencing, buang air besar, selama dia memang tidak divonis punya penyakit yang geser, maka dia kalau lagi sholat batal. Tapi kalau yang emang divonis beser, itu namanya salisul baul dalam fikih. Itu nggak apa-apa. Kan ada nih orang tua yang mungkin udah usia, iya, yang akhirnya klepnya udah pada kendor, iya, ya wajar. Ya namanya udah usia, sehatnya udah lama, bener nggak? Iya. Kemudian gimana tuh sholatnya? Ya udah, wudunya pas lagi azan. Gimana caranya azan nih? Bersihin dulu semampu kita. Bersihin dulu, cebokin, habis gitu pakai pampers. Ukurannya apa? Hah? Ukurannya apa? Ya, jangan tanya saya, tanya biasanya ini kan beda ukuran bapak-bapak. Nah, ya. Habis itu wudu, habis wudu baru bisa sholat. Walaupun pas sholat keluaran ambak-ambakan, tetap sholatnya sah. Kalau usah diulang. Atau misalkan termasuk syaratnya, apa syarat sah sholat? Tertutupnya aurat. Nah, kalau lagi sholat, tahu auratnya tersingkap, buru-buru turunin, jangan didiemin aja. Jangan didiemin aja. Bapak-bapak sholat di bawah kipas. Itu ada masjid di BSD tempat saya ngisi, itu kipasnya gede banget, asal. Udah banget, seukuran 3 meter kali itu kipasnya. Nah, itu kalau mau uji masuk angin apa enggak boleh dipakai. Nah, kemudian tersingkap tuh kainnya, buru-buru tutup. Kalau diablakin diemin aja, sholatnya batal. Terus sengaja tidak melakukan rukun, itu juga batal. Nah, mungkin kajian kita sampai di sini. Sebelum ditutup ada pertanyaan, saya mau ngejelasin yang kemarin tentang tambahan Rabbil firli ketika sholat. Baik. Yang pertama, saya sudah sampaikan bahwa saya tidak menemukannya di Majmu'. Majmu' ini 20 jilid lebih. Nah, ternyata dalam kitab-kitab Syafi'i yang lain ada. Dalam kitab Nihayatul Muhtaj itu ada. Cuman saya kasih nih, nanti pilihan ke Bapak Ibu sekalian. Saya kasih dua-duanya. Baik, hadisnya ada 2. Ya,
hadisnya ada dua. Ada satu hadis sahihul isnad, derajatnya sahih, itu mubasyarah, langsung menyambut waladhdallin, berhenti sebentar langsung dengan amin tanpa Rabbil firli. Kualitas hadisnya sahih. Kemudian sunnah amin itu untuk yang membaca dan yang mendengarkan. Benar nggak? Karena amin itu artinya apa? Allahumma stajib, ya Allah terimalah doa. Sementara yang hadis Rabbil firli itu derajatnya hasan, dan oleh Imam Ibnu Iraqi di sini justru dibilang hadisnya dhaif. Kenapa? Karena ada dua orang yang dinilai kesimpulannya itu kurang. Siapa? Ahmad bin Abdul Jabbar dan Abu Bakar An-Nasyani. Jadi kesimpulannya apa? Kalau nanya yang lebih utama dari derajat hadisnya, maka langsung menyambung dari waladhdallin ke amin. Terus kalau mau milih yang Rabbil firli, fadhol, silakan. Hadisnya derajatnya di bawah sahih, hasan derajatnya, dan Ibnu Iraqi mengatakan itu dhaif. Boleh nggak dipakai? Boleh selama fadhailul amal. Tapi kalau nanya mana yang lebih utama, langsung habis waladhdallin sejenak amin. Dan ingat, amin itu disunahkan ketika kita mendengar orang yang waladhdallin, sementara Rabbil firli hanya dilakukan bagi yang membaca. Kita makmum nih, imamnya waladhdallin. Yang baca imam apa makmum? Yang baca imam apa makmum? Imam. Kalau amin, mau kita yang baca, mau kita yang dengar, tetap disunahkan. Sementara Rabbil firli itu sebenarnya disunahkan ketika kita sendiri yang baca, bukan mendengar. Pilihannya silakan kembali ke Bapak Ibu sekalian. Saya mau pilih yang hadisnya sahih, silakan. Berarti langsung Pak Ustaz, saya pengen tambahin Rabbil firli wali daya, boleh nggak? Silakan, derajatnya hasan. Ada yang bilang dhaif, tapi boleh diamalkan. Paham sampai sini? Jadi jangan berantem. Ya gara-gara Rabbil firli, gue nggak mau ngaji sama dia. Dia nggak ngajarin Rabbil firli di gurunya, gimana sih gurunya? Jangan. Dua-duanya silakan. Dua-duanya ada riwayatnya. Demikian. Udah jam 6 lewat. Masih ada pertanyaan? Ya silakan. Kalau batuk dia sakit batuk itu nggak mungkin tahu-tahu. Jadi saya sholat di sini, dia itu kalau dia itu lebih dari batuk kayaknya. Itulah. Jadi ya memang saya akui sih dia itu gimana? Kalau saya nggak sujud, ini masalah bicaranya bukan sujud ataupun sujud. Saya pernah hampir mau sharing sama dia mau bertanya. Ini memang cuma saya nggak jadi karena takut dia tersinggung karena dia hampir dekat sama saya ya. Tapi bapak mungkin akan menjauh dari dia karena merasa dia paling baik. Saya nggak seperti itu. Jadi bagaimana itu Bapak? Ataukah kita terus sujud saja sama dia atau kita tegur? Karena ini waktunya lama dia seperti itu. Itu sangat mengganggu soalnya. Apa tegur? Karena batuk nggak sembuh-sembuh, apa nggak diobatin? Atau gimana caranya yang terbaik Pak? Satu lagi Pak, ketika
Ketika ada di samping kita yang batal, lalu dia keluar dari sholatnya, kita menggeser atau tidak seperti ini bukan? Menggeser begini atau diam saja dan ini stopnya longgar gitu, terputus Ustaz. Begitu aja Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tuh langsung ada yang batuk tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Saya mau tanya satu aja, Pak Ustaz. Ini yang membatalkan kita adalah 3 kali berturut-turut menggaruk, ya bukan satu hal katanya. Yang pertanyaan saya, Pak Ustaz, apakah menggaruk 3 kali itu pada saat itu aja atau pada setiap gerakan? Karena begitu dia jalan, sujud, terus dia menggaruk jalan, apa diakumulasi garukan modal bayar? Itu aja Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Cukup ya. Yang pertama tentang soal orang yang buat. Lagi-lagi saya rasa gini ya, ini kembali ke prinsip. Apalagi orang yang ngaji, udah tahu. Ada orang yang saya rasa, karena saya nemuin sendiri, masih muda, ya di bawah 40, itu batuknya dari mulai jabalek sampai gede, bahkan nauzubillah mungkin sampai seterusnya. Ada juga tuh artis tuh yang muda tuh yang giginya bolong, itu dia karena main di Ancol tuh, main di Dufan, kemudian masuk angin, batuknya tuh sampai sekarang itu udah puluhan tahun. Nah, kalau saya itu lebih kepada sesuatu yang tidak membatalkan kita, maka kita lebih baik husnuzon. Mungkin emang itu bawaan dia. Ada orang yang bawaannya ampun, ada nggak? Ya Allah, ada. Dan dia sendiri nggak pengen. Dan seandainya memang karena sakit dan emang nggak ketahanan, boleh nggak? Boleh. Kalau yang batuk kagak boleh sholat, bagaimana? Hah? Repot kan? Udah minum OBH, OBH itu keras juga. Aduh. Keras juga tuh obat-obat batuk tuh rata-rata keras. Ya. Keras obat batuk. Udah minum ini, minum itu. Udah apalagi orang dulu kalau batuk minumnya apa? Hah? Secang apa lagi? Hah? Daun saga. Sekarang daun saganya jadi kontrakan. Iya. Habis dah. Nah, jadi kita memilihnya, misalkan kita udah tahu si fulan batuk, udah kita mungkin pilih sop yang lain. Mungkin agar kita tidak terganggu mungkin, tapi tetap ya kita doain mudah-mudahan cepat sembuh, ya mudah-mudahan batuknya itu bisa cepat hilang gitu. Nah, kembali ke dianya, kalau emang dia sengaja maka batal dibatuk-batukin. Akan disengaja batukin, imamnya lama, dia batuk, sengaja nggak tuh? Sengaja, berarti batal. Imamnya sih lama, udah batuk, batal. Kemudian mengisi sop, ini saya nggak mau terburu-buru yang ngisi sop. Saya mau lihat pendapat yang lebih mu'tamad. Ya, ini PR buat saya. Kenapa? Karena mengisi sop itu tidak mesti rapat seperti orang kalau misalkan baris berbaris, rapatkan barisan. Itu rapatnya kaki ketemu kaki nggak? Nah, enggak. Gitu.
Dan harusnya kalau merapat mah bukan cuman ujung kelingkingnya, apanya lagi? Ininya rapet, lagi sujud kakinya rapet, apa lagi? Semuanya. Begitu ya. Dan ketika sok itu kosong, itu ada beberapa pilihan yang saya mau lebih nanti kita cari yang muktamad dulu. Ya, karena gerakan itu nanti berpotensi membatalkan. Dan gimana nanti tuh kalau misalkan di sini kosong nih. Terus yang belakang maju seperti ini. Itu nanti saya lebih mau cari di antara banyak imam di sini mana yang lebih muktamad, yang lebih aman. Dan kalau kita batal lagi sholat jamaah, itu jangan diri diam. Misalkan nih barisan paling depan, sop 1. Pagi-pagi malamnya habis makan ketoprak cabenya 15. Subuhnya gimana tuh? Mules. Keluar dah tuh sedikit, berasa dia. Batal nggak? Batal. Atau melakukan yang tadi dan batal. Nah, batal dia mau ke situ. Jangan nungguin sampai rapi. Keluarlah dengan adab. Bagaimana adabnya? Tutup hidungnya, seolah-olah orang mimisan. Silakan, karena ada uzur melangkahi orang itu, silakan. Mau pulang, mau sudu di sini, silakan. Itu, ya, itu. Mudah-mudahan menjawab. Kemudian menggaruknya, gimana garuknya? Dihitung 3 pada 1 rukun. Ya. Ketika dia sujud, garuk lagi 1 enggak dihitung. Ya, jadi yang batal itu dalam 1 rukun melakukan 3 kali gerakan yang sengaja. Kalau cuman ini mau sampai ini, ya tapi masa kita sholat begini sih? Apa sih yang membuat kita sholat tuh banyak gerak? Apa? Hatinya nggak tenang. Hatinya nggak menghayati apa yang dia baca. Kalau baca Fatihah, baca Robbi Firli, hatinya jalan, garu-garu nggak? Saya rasa nggak fokus. Kenapa sholatnya bengong-bengong? Karena kita hanya membaca tapi tidak memahami apa yang. Dah cukup, selesai. Nah, terima kasih. Nah, insya Allah nanti besok minggu. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan yang ini diperbanyak. Ya, kalau misalkan nggak diperbanyak masjid, pinjam punya kawannya 10 halaman. Insya Allah ini langsung saya ambil dari Irsyadun Ibad. Nah, kasih anaknya, bininya. Nih kalau sholat begini makruh nih, ini sunnah nih. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Zidani Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa ibadi jalali wa ikramani wa azimi sultani. Allahumma shalli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi alhamdu bihi muqaddim wa tanfariju bihi al-qura wa bihi al-hamdu bihi al-rawahib wa husnul khawatim wa yus'aswa Allahu bi wajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli haqqin wa nafas bi adadi kulli ma'lumin laka Allahumma والدينا ومشايخنا ولمعلمينا لبلغوا حقا علينا لمن حق واحسن الينا للحظ ولكافه المسلمين اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا رب علمنا ما ينفعنا رب علمنا ما جهلنا وزدنا علما نافعا وارزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا ولدا صالحا عالما فقيرا وعمرا طويلا. ربنا اتنا وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.